Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menceritakan tentang cerita jiwa anak hilang di tengah rimba jati. Silahkan disimak ceritanya. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan jati tua, hidup seorang anak bernama Darmo yang dikenal aktif dan suka bermain jauh dari rumah. Pada suatu sore, ia berlari masuk ke rimba jati sambil menantang teman-temannya untuk mengejar. Namun, menjelang senja, hanya teman-temannya yang kembali. Darmo tidak terlihat sama sekali, seolah menghilang tanpa jejak. Warga desa panik dan langsung melakukan pencarian menyusuri jalan setapak. Namun, rimba jati bukan hutanlah biasa. Pepohonannya yang tinggi, rapat, dan terasa hidup. Selain itu juga ada suara-suara aneh mulai terdengar begitu malam turun perlahan. Gemerisik dedaunan terasa seperti bisikan yang menyambut nama Darmo berulang kali. Angin membawa aroma tanah tua yang bercampur ketakutan. Malam itu semua orang sadar pencarian ini tidak akan mudah. Beberapa pemuda desa membawa obor dan bergegas masuk ke dalam hutan. Tetapi setiap langkah membuat tanah lembab menghisap ujung kaki mereka. Pohon-pohon jati menjulang tinggi tanpa celah cahaya di antara batangnya. Akar-akar tua melintang seperti tangan raksasa yang ingin menarik masuk siapapun itu. Seseorang memanggil nama Darmo, Darmo, Darmo. Namun gema suaranya terdengar aneh. Econya kembali dengan nada yang bukan suara manusia. Suara itu memanjang, serak, dan berat, membuat mereka saling menatap ketakutan. Di kejauhan terdengar suara tertawa lirih anak kecil. Namun nadanya sangat menyimpang. Tidak ada satupun yang yakin suara itu milik Darmo. Namun suara itu terus memancing, seolah meminta mereka semakin masuk. Di salah satu sudut rimba, mereka menemukan jejak kaki kecil di tanah basah. Namun jejak itu tidak berurutan seperti orang berjalan biasa. Jejak yang berputar berulang-ulang, seperti seseorang berjalan melingkar tanpa henti. Di tengah lingkaran itu ditemukan potongan kain dari baju Darmo. Kainnya kotor, basah, dan dingin seperti baru diambil dari sungai. Salah satu pemuda menyentuhnya, lalu segera menarik tangannya kaget. Kain itu berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Suasana hutan mendadak sunyi total, tidak ada angin, tidak ada burung malam. Keheningan itu pun terasa seperti ancaman. Mereka tahu ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan jati. Ketika obor mereka mengeluarkan percikan, terlihat bayangan kecil berlari cepat di antara pohon. Gerakannya tidak wajar, terlalu cepat untuk seseorang anak kecil. Seseorang berteriak yakin melihat sosok mirip Darmo bersembunyi di balik batang jati. Namun saat dikejar, sosok itu lenyap seperti asap. Di batang pohon dekat mereka muncul goresan panjang yang baru terbentuk. Goresan itu membentuk tulisan samar seperti dibuat kuku kecil. Tulisannya adalah "Tolong". Namun huruf itu tidak rapi, seperti dibuat sambil gemetar ketakutan. Pemuda desa mulai menyadari sesuatu sedang mencoba berkomunikasi, entah itu Darmo atau sesuatu yang menggunakan namanya. Mereka terus melaju lebih dalam, mengikuti suara lirih seperti bisikan. Bisikan itu terdengar seperti memanggil, merintih, dan menangis pelan. Namun suaranya datang dari banyak arah sekaligus. Terkadang terdengar dekat di belakang telinga, lalu tiba-tiba jauh di dalam hutan. Salah satu pemuda merasa pundaknya disentuh. Namun ketika menoleh, tidak ada siapapun di sana.
Akar jati di bawah kaki mereka mulai terlihat menyerupai jari-jari kurus. Obor mereka semakin redup, padahal kayu bakarnya masih tebal. Setiap menit yang berlalu membuat udara semakin berat dan lembab. Aroma kemenyan samar ikut terbawa angin, padahal tidak ada upacara apapun. Semua tanda mengarah pada satu hal, hutan ini sedang memainkan mereka. Di sebuah bukit kecil, mereka menemukan tempat yang berbeda di bagian hutan lainnya. Pohon-pohon jati melengkung membentuk seperti gerbang alami yang gelap. Di tengah area itu berdiri sosok kecil membelakangi mereka. Sosok itu diam, tidak bergerak, namun seolah mendengarkan sesuatu. Seseorang memanggil, "Darmo, Darmo, Darmo." Namun sosok itu tidak menoleh. Ketika obor diarahkan padanya, bayangan terlihat terlalu panjang dan bergerak sendiri. Bayangan itu melambai-lambai seperti makhluk lain sedang tertidur di dalamnya. Pemuda paling depan melangkah pelan, menahan nafas. Namun sebelumnya ia menyentuh bahu sosok itu. Terdengar ceritan yang nyaring seperti dari dua suara sekaligus. Sosok itu menghilang seketika, meninggalkan hawa dingin masuk. Tiba-tiba pohon jati di sekitar mereka mengeluarkan suara retakan keras. Batangnya bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulit kayunya. Akar-akar besar mengeliat seperti ular yang baru bangun dari tidur panjangnya. Tanah berdenyut pelan, mengikuti ritme seperti detak jantung. Suara tangis anak kecil terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan dekat. Namun, tangis itu bercampur dengan suara lain yang lebih berat dan dalam. Satu pemuda memejamkan mata, merasa ada nafas dingin di tengkuknya. Ketika membuka mata, ia melihat dua bola mata kecil di balik semak. Mata itu menatap dengan rasa sakit yang dalam, namun tubuh pemiliknya tidak terlihat. Mereka mendengar suara langkah kecil berlari ke arah kiri. Namun yang terdengar berikutnya adalah suara ranting patah. Terlalu berat untuk ukuran anak. Ketika mereka mendekat, terlihat siluet kecil berdiri di bawah pohon jati besar. Siluet itu gemetar hebat, menunduk, dan seolah ketakutan. Salah satu pemuda mengangkat obor lebih tinggi untuk memastikan. Namun, saat cahaya obor menyentuhnya, sosok itu memudar perlahan. Yang tersisa hanyalah tangisan yang menggema dari arah lain, seperti jiwa yang terjebak, berusaha keluar dari antara dunia manusia dan dunia hutan. Rimba jati terasa semakin sempit dan menelan cahaya. Kabut tebal turun begitu cepat, menutup pandangan. Mereka memutuskan untuk mundur perlahan, tetapi rimba jati tidak mengizinkan. Jalan setapak yang mereka lalui sebelumnya kini menghilang, digantikan akar-akar raksasa yang menghalangi setiap langkah. Suara Darmo mulai terdengar jelas memanggil mereka satu per satu. Namun suaranya tidak lagi seperti anak kecil penuh kegembiraan. Nada itu kosong, retak, dan seakan berasal dari tenggorokan yang kehabisan nafas. Di antara kabut, terlihat siluet Darmo berdiri kaku, namun ada tangan lain menggenggam pundaknya dari belakang. Tangan yang panjang, kurus, dan berwarna gelap seperti kayu mati. Mereka sadar hutan jati telah mengambil sesuatu dan tidak ingin mengembalikannya. Ketika seluruh pemuda mulai berteriak memanggil nama Darmo, cahaya obor mereka padam semua. Kegelapan total menelan keberadaan mereka sekaligus. Suara apapun. Hanya terdengar satu jeritan panjang yang memecah keheningan. Jeritan itu bukan suara orang dewasa, bukan suara makhluk hutan, melainkan jeritan jiwa yang terjebak di antara dua dunia. Ketika fajar akhirnya menyapa desa, hanya satu orang yang kembali dari hutan. Ia berjalan lunglai, tanpa suara dan wajahnya pucat seperti kapur. Ketika warga bertanya apa yang terjadi, ia hanya menunjuk ke arah rimba, lalu berbisik dengan suara hampir tidak terdengar. Darmo masih di sana, tapi bukan sebagai manusia lagi.